Setelah Biantara mengajak Aina meninggalkan Sandrina, perempuan itu langsung menarik tangannya. Karena dia sadar kemana Biantara akan membawanya pergi. "Kita mau kemana?" tanya Aina. Biantara menatap sekitar dan langsung menepuk keningnya. "Ya ampun, aku lupa kalau kita mesti kuliah. Gara-gara si nenek lampir itu sih, aku bawaannya pengen ngelindungin kamu dan nyimpen kamu di brankas," ucap Biantara yang langsung mendapat cubitan kecil di pinggangnya dari sang istri. "Ngawur kamu tuh. Kamu pikir aku apaan disimpan di brankas segala?" protes Aina. "Lagian kita baru juga selesai cuti, dan kamu malah mau bolos segala." "Lupa sayang," saut Biantara sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Aina menghela nafas. Kalau Biantara sudah dalam mode so imut begini, dia jadi tidak bisa apa-apa. Apalagi tadi Biantara memanggil sayang dengan suara yang lembut. Ambiar sudah hatinya mirip permen kapas yang kena panas. Langsung meleyot. "Tapi aku penasaran kenapa kamu bisa ada di sana. Bukannya kamu udah masuk ke kelas?" tanya Aina kemudian. Biantara pura-pura berpikir sejenak dengan mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke kening. "Gak usah sok-sokan mikir gitu deh," protes Aina. Biantara tertawa kecil. "Aku tahu kalau ada yang kamu sembunyiin. Dari kita berangkat tingkah kamu itu aneh. Bikin aku jadi gak tenang. Aku sempat mikir kalau..." Biantara menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal dan tersenyum canggung. "Kalau jangan-jangan kamu khawatir Pak Irsyad gangguin kamu, karena belum terima kenyataan kalau kamu ini benar istri aku. Taunya malah si nenek lampir yang cari masalah," jelas Biantara panjang lebar. "Dan soal yang waktu itu, apa karena ucapan Sandrina juga?" Biantara langsung melempar pertanyaan sebelum Aina menanggapi penjelasannya. Aina langsung connect dengan waktu itu yang dimaksud Biantara sehingga dia langsung mengangguk. "Aku pikir kalau kamu cerita sama dia soal kecelakaan itu, dan juga soal alasan kita menikah. Jadi aku percaya pas dia bilang kalau kamu emang terpaksa nikah sama aku." Biantara sontak mendengus. "Enggak lah, ngapain aku cerita sama dia? Bigos gitu juga." "Bigos?" tanya Aina sambil mengernyitkan kening. "Iya, biang gosip." Aina langsung beroh panjang. "Lagian aku juga gak pernah dekat sama perempuan sejak dulu. Ya kamu tahu sendiri satu-satunya yang paling dekat ya cuma Tasya. Itu pun karena aku menganggapnya seperti adik." Tambah Biantara yang berusaha meyakinkan istrinya itu. Aina mengangguk-angguk mirip burung perkutut dengan wajah serius. Tapi ketika Biantara hendak memajukan bibirnya untuk mencuri sebuah kecupan di bibir perempuan itu yang terhalang cadar, Aina yang kaget karena wajah Biantara yang sudah berada cukup dekat dengan wajahnya refleks mendorong suaminya itu. "Bruk, aku yang udah belain kamu di depan orang-orang, lah kamu malah KDRT-in aku di depan orang-orang," gerutu Biantara sambil mengusap bokongnya yang terasa sakit karena mendarat ke aspal tanpa persiapan. "Aku minta maaf, aku gak sengaja. Kamunya sih yang main nyosor-nyosor, bikin kaget aja," ucap Aina yang mencoba membela diri sambil membantu Biantara bangkit, mengabaikan rasa malu karena menjadi tontonan beberapa mahasiswa yang kebetulan sedang berada di sana. Di kamarnya, Tasya sedang mengusap dadanya yang berdegup kencang. Tadi dia pikir Bara mau melakukan sesuatu yang tidak-tidak kepadanya. Posisi tubuh lelaki itu yang terlalu dekat, juga tatapan dan senyumnya yang mencurigakan tidak mungkin membuat Tasya berpikir kalau orang macam Bara akan membacakan ayat kursi kepadanya. Kalau Biantara masih mungkin. Jika olehnya Tasya sedang kumat, lelaki itu memang suka menaruh tangan di atas kepalanya dan membacakan ayat kursi, seolah-olah mau mengusir jin yang nemplok di tubuh Tasya. Tapi untungnya Bara hanya menyuruhnya untuk kembali ke ruang makan dan menghabiskan sarapannya, karena tidak mau nanti dituduh yang macam-macam. Misal menyiksa Tasya sampai sakit karena tidak diberi makan sama sekali. Hanya saja Tasya memang tidak lapar. Makanya daripada kembali ke ruang makan, dia memilih kabur ke kamarnya saja. Dan mengingat soal makan, Tasya menghembuskan nafas berat. Sama seperti ketika sarapan bersama Bara tadi. Tasya kembali memikirkan orang tuanya. Ini sudah 3 hari 3 malam dia meninggalkan rumah. Dia yakin pasti Abi dan Uminya sedang cemas mencarinya.
Memikirkan kesehatan gading yang mungkin akan memburuk membuat Tasya langsung menangis. Bagaimana jika sakit abinya itu kambuh karena memikirkan Tasya yang tidak pulang-pulang? Bagaimana jika uminya yang galak itu diam-diam menangis karena merindukannya? Tapi kalau dia pulang, bagaimana dengan ibunya Bara? Bagaimana jika perempuan parubaya itu kembali kritis lagi? Dari yang Tasya lihat, ibunya Bara kelihatan senang karena anaknya sudah punya calon istri. Dan beliau juga senang menghabiskan waktu dengan Tasya, yang masih dikiranya calon istri Bara. Jadi dia hanya tidak tega saja kalau meninggalkan perempuan parubaya itu, yang baru menunjukkan perkembangan atas kondisi kesehatannya. Selain itu, dia juga sudah janji kepada Bara untuk tinggal di sini sampai ibu lelaki itu sembuh. Kembali melamun lagi. Tasya sontak mengangkat kepalanya dan buru-buru menghapus air matanya. "Kamu kapan masuknya?" tanya Tasya yang bingung karena tahu-tahu Bara sudah berada di kamarnya dan berdiri beberapa langkah dari kasurnya. Udah kayak demit tahu nggak? Selalu main muncul gitu aja. Nggak ada ketok pintu dulu atau apa gitu kek. Saya sudah ketuk pintu, kamu aja yang tidak dengar. Saya kira kamu pingsan, makanya saya langsung masuk. Jawab Bara dengan ekspresi datar. Padahal lelaki itu bilang sempat mengira kalau Tasya pingsan. Tapi tak secuil pun ada jejak kekhawatiran di wajahnya. "Ini tuh kamar perempuan, harusnya kamu nggak boleh masuk sembarangan," tegur Tasya yang masih kesal dengan sikap Bara. Masa bodoh kalau ini adalah rumah Bara. Yang jelas kamar ini adalah wilayah teritorial miliknya. Setidaknya selama dia masih tinggal di sini. "Ayo pulang," ajak Bara yang mengabaikan omelan Tasya. Sontak saja Tasya langsung menganga dan menatap Bara tak percaya. "Hah? Pulang? Kemana? Bukankah kamu merindukan orang tuamu?" Tasya langsung mengangguk lesu dan seketika air matanya tumpah lagi tanpa bisa dicegah. "Terus ibu kamu gimana?" tanya Tasya khawatir. "Kita pamit dulu agar ibu tidak berpikir yang macam-macam." Tanpa pikir panjang, kali ini Tasya mengangguk antusias menyetujui usulan Bara. "Tasya pamit pulang dulu ya, Bu. Ibu jaga diri baik-baik di sini. Jangan telat makan. Jangan lupa minum obat. Juga istirahat dan jangan banyak pikiran. Kalau ada apa-apa nanti ibu bilang sama Bang Bara aja. Kalau Bang Bara nggak mau nurut, nanti ibu bilang sama aku. Biar aku yang marahin Bang Bara," pesan Tasya saat berpamitan pada ibu Bara. Di sampingnya, Bara menatap kesal kepada gadis itu. Memarahinya? Tadi pagi dipelototi saja Tasya yang petentang-petenteng angkat dagu langsung menciut. Sekarang malah banyak gaya di depan ibunya. Iya, kamu tenang aja. Ibu kan bukan anak kecil lagi. Jadi pasti bisa jaga diri. Ibu juga pasti akan cepat sembuh biar bisa lihat Bara dan kamu menikah." Gelek. Tasya langsung menelan ludah susah payah. "Lihat aku sama Bara nikah?" "Aduh Bu, sebenarnya Tasya nggak tega mau lanjut bohongin ibu. Tapi ya gimana? Pokoknya semoga ibu gak mikir jauh-jauh sampai ke sana. Karena gak mungkin aku nikah sama cowok kasar kayak Bara." Tasya hanya bisa menjawab dalam hati, karena tak mungkin mengatakan langsung kepada ibu Bara. Bisa-bisa nanti perempuan parubaya itu langsung kolaps. "Kamu mau pulang kemana memangnya?" "Jauh," tanya ibu Bara penasaran. "Jakarta, Bu." Ibu Bara tampak berpikir sejenak, lalu menatap Tasya seperti enggan berpisah dengan calon mantu palsunya itu. "Tapi nanti kamu bakal datang ke sini lagi kan buat jenguk ibu?" tanyanya memastikan. Tasya langsung mengangguk antusias. "Ibu tenang aja, nanti aku bakal sering-sering ke sini buat jengukin ibu kok. Soal ongkos ibu gak usah khawatir. Misal uangku gak cukup, ada Bang Bara yang bayarin," sahut Tasya sambil tersenyum lebar saat melirik ke arah Bara. Mendengar itu, perempuan parubaya itu merasa senang. Lalu dia menatap Bara. "Kamu antar Tasya sampai ke rumahnya ya, Bar. Jagain calon mantu ibu baik-baik. Jangan dikasih pulang sendiri, apalagi rumahnya jauh," pesannya kepada Bara. "Iya Bu, Bara antar dia sampai ke rumahnya kok. Kalau perlu, Bara antar sampai ke kamarnya biar ibu bisa tenang," sahut Bara. Melihat Bara yang mengatakan hal seperti itu dengan raut wajah datar, sontak membuat Tasya langsung menyemburkan tawa.
Rasanya tidak matching sekali potongan laki-laki sangar seperti Bara berkata begitu. Benar-benar garing. Tapi tak lama Tasya langsung menghentikan tawanya ketika melihat Bara yang menatapnya penuh peringatan. Akhirnya setelah pamit kepada ibu Bara, Tasya pun pergi bersama lelaki itu menuju bandara. Tapi masih jauh dari tujuan, Tasya sontak menegapkan tubuhnya dan meminta Pak sopir untuk menghentikan mobilnya. "Stop Pak, stop dulu," ucap Tasya. "Kenapa?" tanya Bara yang menatapnya bingung. Tasya menajamkan pandangannya, menatap dua orang yang terlihat tak asing untuknya. Dan setelah meyakini kalau dia tidak salah mengenali dua orang itu, Tasya buru-buru keluar dari mobil. "Umi, Abi," teriak Tasya yang langsung berlari menghampiri Gading dan Aisyah. "Tasya, Masya Allah nak, Umi cari kamu kemana-mana. Umi khawatir banget sama kamu," ucap Aisyah yang langsung membalas pelukan Tasya begitu putrinya berlari dan menghambur memeluknya. Maafin Tasya Umi. Maaf karena Tasya udah bikin Umi sama Abi khawatir," jawab Tasya yang memeluk Aisyah erat. Di samping mereka, Gading menghembuskan nafas lega. Walau tidak menangis seperti istrinya, tapi dia juga merasa sangat sedih sekaligus senang karena akhirnya bisa menemukan Tasya. "Alhamdulillah karena kamu baik-baik aja. Abi senang lihatnya," ucap Gading sambil mengelus kepala Tasya yang berbalut hijab. Setelah puas memeluk Aisyah, Tasya gantian memeluk Gading. Barulah ketika putrinya itu memeluknya erat, air mata Gading tumpah juga. Bahkan dia memeluk Tasya sangat erat, seakan takut kalau putrinya itu hilang dari sisinya untuk selamanya. "Abi," Tasya sesak nafas, "Bi," protes Tasya di tengah isak tangisnya. Gading buru-buru melepas pelukannya dan membingkai wajah sang putri, mengusap lembut air mata yang membasahi pipi tembem Tasya. "Jangan kayak gini lagi ya, Abi khawatir banget. Nanti kalau Abi jantungan terus meninggal gimana? Kamu gak sedih?" ucap Gading yang menatap mata Tasya yang masih berkaca-kaca. Tasya langsung menggeleng. "Jangan dong, Abi gak boleh meninggal. Kalau Abi meninggal terus siapa yang jaga Tasya sama Umi?" sahut Tasya dengan bibir mengkerucut. "Makanya jangan pergi-pergi kayak gini. Abi hampir mati rasanya karena takut kamu kenapa-napa," tegur Gading. Dengan cepat Tasya mengangguk. Setelah selesai melepas rindu, Tasya yang baru sadar kalau tadi dia bersama Bara pun langsung menatap Bara yang berdiri di samping mobilnya yang terparkir di sebelah jalan. Dia mengajak Gading dan Aisyah untuk berkenalan dengan lelaki itu. "Abi, Umi, kenalin ini Bara. Orang yang udah nolong aku pas aku kecopetan begitu sampai di sini. Dia juga bolehin aku numpang di rumahnya beberapa hari ini," jawab Tasya setengah berbohong. Sebenarnya Bara menyelamatkannya bukan saat dia kecopetan. Tapi untuk mengatakan masalah yang sejujurnya dia tidak berani. Takut nanti orang tuanya syok. Bara mengulurkan tangannya yang langsung dijabat oleh Gading. "Terima kasih sudah menolong dan mengurus Tasya ya," ucap Gading sambil tersenyum ramah. Bara menganggukkan kepala tanpa menjawab apa-apa. Dan ketika dia hendak berjabat tangan dengan Aisyah, lelaki itu agak terkejut karena Aisyah malah menangkupkan kedua tangan di depan dadanya. "Saya juga mau bilang terima kasih karena sudah menolong Tasya," ucap Aisyah lembut. Walaupun Bara tidak bisa melihat bibir Aisyah yang melengkung ke atas, tapi dia tahu kalau perempuan bercadar itu sedang tersenyum kepadanya. "Saya minta maaf kalau Tasya banyak merepotkan selama tinggal di tempat Nak Bara. Dia memang kadang rewel," ucap Gading yang merasa tidak enak hati. Mendengar ucapan Gading, Tasya langsung memeluk lengan abinya itu dengan manja dan memanyunkan bibirnya serta melayangkan tatapan penuh protes, mengabaikan Bara yang menatapnya sambil tersenyum dalam hati. Tidak tahu kalau perempuan yang cengeng dan hobi membantah itu ternyata bisa kekanak-kanakan ini. "Abi, masa anaknya sendiri dijelek-jelekin gitu sih?" keluh Tasya. Entah kenapa dia merasa malu karena Gading mengatakan hal tersebut kepada Bara. "Abi tahu gimana kamu," balas Gading sambil menjawil hidung Tasya. Dan ketika Gading kembali menatapnya, Bara menggeleng pelan, sama sekali tidak merepotkan. "Tuh kan Abi denger kan,
Selama numpang di rumah Bara, aku tuh selalu bersikap baik, seru Tasya. Tapi saat melihat Aisyah yang menatapnya tegas, seketika Tasya langsung menundukkan kepala. Dia sadar kalau tidak merepotkan orang lain bukan hal yang patut dibanggakan, setelah kegegeran yang dia lakukan sebelumnya. Tasya minta maaf ya karena udah pergi tanpa bilang-bilang sama Umi dan Abi buat nyusul Bang Bian ke sini. Ucap Tasya penuh penyesalan. Gading dan Aisyah kompak mengembuskan nafas lalu mengangguk sebagai isyarat kalau mereka sudah memaafkan kenekatan putrinya ini. Tapi berbeda dengan Bara yang seketika langsung berubah muram. Bang Bian, Bara sedikit terganggu dengan nama yang diucapkan oleh Tasya. Belum lagi saat mengetahui alasan kenapa gadis itu ada di sini, yaitu karena mau menyusul lelaki yang mungkin saja kekasihnya. Tidak ada alasan kan untuk seorang perempuan kabur dari rumah jika bukan untuk menyusul laki-laki yang memiliki hubungan spesial dengannya. Saat Bara sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, Gading yang memberikan tepukan ringan di lengannya membuat Bara menatap lelaki parubaya itu. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sama Nak Bara. Saya tidak tahu bagaimana membalas. Tidak perlu. Tasya juga sangat membantu saya. Bara langsung memotong ucapan Gading. Tapi saya merasa tidak enak karena Nak Bara sudah banyak membantu Tasya. Ucap Gading. Tidak apa-apa, urusan ini sudah selesai. Tegas Bara. Selesai. Urusannya dengan Tasya memang benar-benar selesai. Entah soal utang budi juga urusan lain yang bahkan belum dimulai. Dan entah kenapa membuat dada Bara jadi terasa nyeri memikirkannya. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Gading dan Aisyah pun pamit kepada Bara setelah mengajak Tasya ikut bersama mereka ke hotel sebelum melakukan penerbangan ke Jakarta nantinya. Sekali lagi makasih banget ya, titip salam buat ibu, ucap Tasya setelah menyusun kata-kata itu terlebih dulu di kepalanya. Jujur saja dia masih merasa berat untuk berpamitan kepada Bara. Entah kenapa, Bara tak menjawab. Lelaki itu hanya mengangguk dengan tatapan yang menurut Tasya terlihat lebih dingin dari biasanya. Karena Bara tak kunjung menjawab, akhirnya Tasya balik badan menyusul kedua orang tuanya yang sudah masuk ke dalam mobil lebih dulu. Tapi sebelum dia ikut masuk, Tasya meminta ponsel Aisyah dengan alasan ingin meminta nomor Bara, agar suatu hari nanti dia bisa membalas budi atas kebaikan lelaki itu. Dan setelah Aisyah memberikan ponselnya, Tasya langsung berlari menghampiri Bara yang baru membuka pintu belakang mobilnya. Aku minta nomor kamu, ucap Tasya sambil menyodorkan ponsel uminya kepada lelaki itu. Nanti kamu save nomor umiku, biar kalau kamu mau ngehubungin aku nggak bakal susah. Untuk apa? Dek. Mendengar pertanyaan Bara yang super irit membuat Tasya mengerutkan keningnya. Kok untuk apa sih? Tanyanya sedikit kecewa. Kenapa saya harus memberikan nomor saya? Bara mengulangi pertanyaannya. Yang sayangnya malah membuat dada Tasya mendadak jadi sesak. Untuk apa? Kenapa? Pertanyaan yang diajukan oleh Bara sangat mengisyaratkan jika lelaki itu tidak mau berhubungan lagi dengan Tasya. Kan tadi aku udah bilang biar kamu gak repot kalau mau ngehubungin aku lagi, jawab Tasya pelan. Lalu saat sesuatu melintas di otaknya, dia yang tadinya lesu langsung melanjutkan kalimatnya dengan antusias. Lagian kamu mau ngehubungin kemana kalau nggak ke nomor aku, misal nanti ibu nanyain aku. Dan lagi aku udah janji bakal sering-sering ngehubungin ibu. Kamu tidak perlu berhubungan lagi dengan saya dan ibu saya. Jelek. Jawaban Bara benar-benar seperti pisau yang menusuk jantungnya. Tasya sampai mengerjapkan matanya saking tidak percayanya. Terus kalau ibu nanyain aku, gimana? Tanya Tasya yang seolah berharap kalau Bara akan berubah pikiran. Kamu tidak perlu lagi mengurusi ibu saya. Lagi pula dia bukan siapa-siapa kamu. Bukan tanggung jawabmu juga. Ibu adalah tanggung jawab saya dan saya akan mengurusnya sendiri. Saya sudah membantu kamu. Dan sebaliknya kamu sudah membantu saya. Urusan kita sudah selesai. Tidak ada utang apapun lagi. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita masih berhubungan. Jelas Bara. Tasya tertegun. Ini adalah ucapan terpanjang yang pernah didengarnya dari mulut Bara. Dan juga terperih. Dia sendiri tidak tahu kenapa dadanya terasa sesakit ini. Padahal Bara mengatakan hal yang biasa-biasa saja. Ucapannya tidak senyelekit biasanya.
Tapi Tasya sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana dan kenapa. Yang dia tahu hatinya seperti retak saat ini. Oh oke, ucap Tasya akhirnya. Lalu dengan langkah berat tapi pasti dia berjalan meninggalkan Bara. Masuk ke dalam mobil yang ditumpangi kedua orang tuanya. Kenapa sesakit ini berpisah denganmu?